Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait mata kuliah kriptografi, membahas teknik watermarking dengan pembahasan robust watermarking menggunakan multimedia yaitu seperti gambar, suara, dan video. Selanjutnya. Nah, di sini kita menempati mata kuliah kriptografi di kelas B dengan saya, Sheila Nansa Karenina dengan NIM 137 dan rekan saya di sini Aruni Haifa Simawijaya dengan NIM 161. Pada presentasi ini kita akan memberikan penjelasan mengenai teknis dan alur kerja pada robust watermarking pada multimedia, salah satu contohnya pada gambar ataupun foto. Nah, di sini tuh ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang pertama ada teknologi digital serta internet saat ini telah memberi kemudahan bagi kita untuk melakukan akses serta mendistribusikan berbagai informasi dalam format digital. Nah, bayangkan saja nih, jika Anda sedang bersama keluarga, kemudian Anda sampai pada suatu tempat yang sangat menarik dan ingin mengabadikan tersebut. Pastinya Anda mengeluarkan kamera digital, bidik, klik, dan gambar langsung terekam pada disk tersebut. Yang kedua ada teknologi watermarking relatif yang masih baru dan belum matang serta masih membuka peluang riset yang luas. Ide awalnya muncul pada tahun 1950 dan pada tahun 1993, yaitu Tierkel et al. Mulai menggunakan kata watermark yang dalam papernya. Namun baru pada tahun 1965 atau 1996 topik ini menjadi perhatian dan mulai menjadi salah satu fokus riset. Nah, di sini ada nih robust watermarking. Robust watermarking itu apa sih? Yaitu watermark tetap toko ataupun yang disebut robust yang terhadap manipulasi ataupun common digital processing yang dilakukan pada media. Nah, contoh pada robust watermarking ini ada kompresi, cropping, editing, serta pun copyright. Nah, pastinya mempunyai tujuan yaitu perlindungan hak, kepemilikan, dan copyright. Nah, di sini nih ada nih contoh robustness. Contoh robustness yaitu citra asli, citra berwatermark, citra berwatermark di konversi ya sebesar 75%, dan citra berwatermark di crop. Baik, setelah ini presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Aruni Intan. Saya persilakan. Baik, untuk yang slide selanjutnya, saya akan membacakan citra berwatermark itu tidak dapat dibedakan aslinya. Ada dua foto, ini kenapa tidak bisa dibedakan? Alasan watermark tidak dapat dibedakan dengan yang aslinya. Kenapa sih? Karena watermark adalah sebuah penanda yang mengkreasikan atau membuat sebuah karya. Dengan hal ini, sebuah karya tak akan bisa diklaim atau digunakan seenaknya. Dengan menggunakan watermark, maka Anda tak perlu ragu untuk membagikan karya fotografi di sosial media karena orang akan berpikir dua kali untuk mengambil foto Anda tanpa izin. Bagaimana caranya? Enggak kelihatan. Tidak seperti metode fragile watermarking, yang mana watermark disisipkan pada domain spasial atau piksel-piksel citra. Maka pada metode robust watermarking, watermark disisipkan pada domain frekuensi. Hal ini bertujuan agar watermark tahan terhadap manipulasi pada citra. Pertama-tama, citra ditransformasi dari ranah spasial ke ranah transform atau frekuensi. Misalnya menggunakan transformasi DCT atau Discrete Cosine Transform.
Untuk selanjutnya, citra ditransformasikan kembali, inverse transformation, ke ranah spasial untuk mendapatkan citra stegano atau citra berwatermark. Teknik watermarking. Teknik watermarking bekerja dengan menyisipkan sedikit informasi yang menunjukkan kepemilikan, tujuan, atau data lain pada materi multimedia tanpa mempengaruhi kualitasnya. Jadi, pada citra atau image digital, mata kita tidak bisa membedakan apakah citra tersebut disisipi watermark atau tidak. Demikian pula jika kita terapkan pada audio atau musik, telinga kita tidak bisa mendengar sisipan informasi tadi. Robustness watermark. Robust image watermarking adalah teknik penggunaan watermark yang ditujukan untuk menjaga integritas atau orisinalitas media digital. Watermark yang disisipkan pada media akan sangat sulit sekali dihapuskan atau dibuang. Robust versus fragile. Pada ada dua jenis algoritma watermarking, yaitu robust dan fragile watermark. Pada robust watermark, data disisipkan dengan sangat kuat, sehingga jika ada yang berusaha menghapusnya, maka gambar atau suara yang disisipi akan ikut rusak dan tidak punya nilai komersial lagi. Watermark jenis ini digunakan untuk aplikasi proteksi kepemilikan. Sebaliknya, pada fragile watermark, data disisipkan dengan tidak begitu kuat, sehingga jika dokumen yang sudah di watermark mengalami manipulasi, maka setelah kita proses akan terdeteksi bagian mana yang dimanipulasi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sheila Ananta. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada fakta. Nah, fakta-fakta di sini yang pertama ada jutaan gambar atau citra digital yang bertebaran di internet via email, website, Bluetooth, dan sebagainya. Selanjutnya ada pun siapapun bisa mengunduh citra dari web, mengkopinya, menyunting, mengirim, dan memanipulasi, dan sebagainya. Nah, hal tersebut tuh memungkinkan terjadi pelanggaran haki. Yang pertama yaitu mengklaim citra orang lain sebagai milik sendiri ataupun yang disebut pelanggaran kepemilikan. Terus selanjutnya ada mengcopy dan menyebarkan citra tanpa izin pemilik yang biasa disebut dengan pelanggaran copyright. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir mengubah konten citra sehingga keasliannya hilang. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh kasus nih. Kasus satu yaitu Alice dan Bob sama-sama mengklaim gambar ini miliknya. Jadi, pertanyaannya siapa pemilik gambar ini sesungguhnya? Apakah hakim harus perlu memutuskan? Selanjutnya, nah di sini ada kasus dua. Kasus dua yaitu Alice memiliki sebuah gambar UFO hasil jepretannya. Nah, Bob ini menggandakan dan menyebarkan tanpa izin dari Alice. Nah, selanjutnya. Dan kasus ketiga, Alice memiliki sebuah gambar hasil fotografi. Bob memodifikasi gambar tersebut dengan menggunakan Photoshop. Jadi, manakah gambar yang asli? Baik, di sini semua kasus-kasus sebelumnya memiliki karakteristik, yaitu mempunyai kelebihan sekaligus kelemahan. Dokumen digital adalah yaitu tepat sama kalau mau digandakan, mulai didistribusikan misalnya via internet, mudah diedit ataupun diubah dengan software. Terus selanjutnya tidak ada perlindungan terhadap citra digital. Solusi untuk masalah perlindungan citra di atas adalah yaitu image watermarking. Selanjutnya, baik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Aruni Intan Haifa. Kepada Aruni saya persilakan. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari watermarking. Pada abad ke-13, pabrik kertas di Fabriano, Italia, membuat kertas yang diberi watermark dengan cara menekan bentuk
cetakan gambar pada kertas yang baru setengah jadi. Ketika kertas dikeringkan, terbentuklah suatu kertas yang berwatermark. Kertas ini biasanya digunakan oleh seniman atau sastrawan untuk menulis karya seni. Selanjutnya, kertas yang sudah dibubuhi tanda air dijadikan identifikasi bahwa karya seni di atasnya adalah milik mereka. Bangsa Cina melakukan hal sama pada pencetakan kertas. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari watermarking. Menurut Terzija tahun 2006, tujuan dari watermarking adalah untuk menyisipkan data yang disebut dengan watermark ke dalam objek multimedia dengan sebuah cara sehingga watermark nantinya dapat dideteksi atau diekstraksi dengan tujuan penegasan kepemilikan. Adapun beberapa tujuan dari proses watermarking digital yaitu yang pertama ada tamper proofing, yang kedua ada feature location, yang ketiga ada annotation or caption, lalu yang terakhir ada copyright atau labeling. Selanjutnya ada fungsi dari watermarking. Yang pertama fungsinya yaitu sebagai proteksi hak cipta. Tujuan watermark dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai bukti otentik atas hak kepemilikan pencipta atas konten yang dibuat atau diproduksinya. Fungsi yang kedua yaitu fingerprinting. Fungsi watermark pada fingerprinting mirip dengan serial number S atau N. Tujuan watermark adalah mengidentifikasi setiap penggunaan dan distribusi suatu konten. Lalu fungsi yang ketiga yaitu proteksi terhadap penggandaan. Watermark berfungsi melindungi konten dari duplikasi dan pembajakan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu ada autentikasi citra. Watermark berfungsi dalam proses autentikasi sehingga modifikasi dari suatu citra dapat terdeteksi. Lalu yang selanjutnya ada serangan watermarking. Ada 4, yaitu yang pertama ada active attacks, yang kedua ada passive attacks, yang ketiga ada collision attacks, dan yang terakhir ada forgery attacks. Aplikasi dari watermark. Yang pertama ada identifikasi kepemilikan atau ownership identification. Sebagai identitas dari pemilik dokumen digital, identitas ini disisipkan dalam dokumen digital dalam bentuk watermark. Biasanya identitas kepemilikan seperti ini diterapkan melalui visible watermarking. Contohnya URL, halaman web, tempat suatu gambar di-download. Lalu yang kedua ada bukti kepemilikan atau proof of ownership. Watermark merupakan suatu bukti yang sah yang dapat dipergunakan di pengadilan. Banyak kasus pemalsuan foto yang akhirnya terungkap karena penggunaan watermark ini. Lalu yang ketiga ada memeriksa keaslian isi karya digital atau tamper proofing. Watermark juga dapat digunakan sebagai teknik untuk mendeteksi keaslian dari suatu karya. Suatu image yang telah disisipi watermark dapat dideteksi perubahan yang dilakukan terhadapnya dengan memeriksa apakah watermark yang disisipkan dalam image tersebut rusak atau tidak. Lalu aplikasi watermark selanjutnya, yang keempat itu ada user authentication or fingerprinting or transaction tracking. Seperti halnya bukti kepemilikan, watermark juga dapat digunakan sebagai pemeriksaan hak akses atau penanda atau sidik jari dari suatu media digital. Lalu yang kelima ada transaction tracking. Fungsi transaction tracking ini dapat dilakukan pada image yang mengandung watermark. Pengimplementasiannya dilakukan dengan memberikan watermark yang berbeda pada sejumlah domain atau kelompok pengguna. Sehingga bila image tersebar di luar domain tersebut, dapat diketahui domain mana yang menyebarkannya. Lalu yang keenam ada piracy protection or copy control. Mencegah penggandaan yang tidak berizin. Untuk dapat melakukan ini, perancang watermark harus bekerja sama tidak hanya pada masalah software, tetapi juga dengan vendor yang membuat hardware. Sehingga sebelum dilakukan pengkopian, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah image tersebut boleh dikopi atau tidak. Lalu untuk aplikasi yang terakhir ada broadcast monitoring. Dalam dunia broadcasting or television news channel, watermark biasanya disisipkan sebagai logo dari perusahaan broadcasting yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menandai berita yang mereka siarkan, sehingga bila pihak lain merekam berita tersebut, maka watermark-nya akan otomatis terbawa.
Baik, terima kasih Rumi sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.